Halo semuanya, perkenalkan saya Kayla Alfieri dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang berhubungan dengan BK sosial, yaitu interaksi sosial dalam membentuk perilaku dari pandangan teori Erik Erikson. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sedikit membagikan tentang FKIP Huamka, khususnya pada jurusan bimbingan dan konseling. Fasilitas di kampus FKIP Huamka cukup lengkap karena terdapatnya taman yang nyaman sebagai tempat berdiskusi, masjid yang mendukung kegiatan spiritual, dan adanya perpustakaan yang nyaman, serta memiliki laboratorium khusus untuk kegiatan bimbingan konseling. Dan ruang kelas yang modern karena dilengkapi dengan smart TV, para dosennya juga dikenal dengan ramah dan kompeten. Tak kalah penting, suasana pertemanan di kampus ini sangat suportif, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan saling mendukung. Lingkungan sosial yang positif membuat kita belajar bersama, di mana pengalaman ini tentu relevan ketika kita belajar tentang interaksi sosial dan perilaku manusia. Nah, sekarang mari kita masuk ke materi utama kita, yaitu interaksi sosial dalam membentuk perilaku dari pandangan teori Erik Erikson. Nah, sebelum membahas tentang teori Erik Erikson, saya akan ngebahas sedikit tentang pengertian interaksi. Interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik antara individu dan kelompok yang melibatkan komunikasi, kerjasama, dan empati. Menurut Pelodazega 2024, interaksi sosial berperan penting dalam mengembangkan anak usia dini, karena melalui hubungan dengan orang dewasa dan teman sebaya, anak jadi belajar berkomunikasi, belajar kerjasama, dan mengolah emosi, serta mengembangkan empati, tanggung jawab, dan disiplin. Interaksi sosial menjadi dasar dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan sosial anak sejak dini. Kayak contohnya mungkin pada saat terjadinya pandemi kan terjadi keterbatasan interaksi sosial secara langsung, di mana yang ini mungkin memberikan dampak negatif pada perkembangan sosial dan perilaku anak. Kayak mungkin anak usia dini yang seharusnya pada masanya itu bermain di luar rumah bersama teman-temannya, namun terpaksa harus bermain di rumah aja karena adanya keterbatasan aktivitas di luar rumah, di mana mungkin hal ini membuat anak tuh kehilangan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan teman sebayanya. Kayak jadi mereka harus di rumah aja dan mereka tuh lebih banyak menghabiskan waktu di rumah hanya dengan berinteraksi sama orang tuanya, sehingga proses belajar bersosialisasi secara alami ini jadi berkurang, yang mungkin akan mengakibatkan anak tuh jadi cenderung menjadi lebih pemalu atau bahkan mengalami kesulitan beradaptasi ketika kembali ke lingkungan sosial yang lebih luas setelah pandemi, kayak harus kembali ke sekolah, harus kembali ke tempat lesnya. Melalui interaksi sosial, individu belajar moral, nilai, dan pola perilaku yang berlaku di masyarakat. Menurut Albert Bandura, teori belajar sosial menekankan bahwa individu belajar melalui pengamatan, peniruan, dan interaksi sosial, bukan hanya dari pengalaman langsung. Namun, Erik Erikson menambahkan bahwa perkembangan perilaku tidak hanya merupakan hasil belajar, tetapi juga bagian dari tahap perkembangan psikososial yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Nah, di sini ada biografi Erik Erikson, di mana beliau adalah seorang psikolog terkenal dengan teori perkembangan psikososial yang menjelaskan 8 tahap perkembangan manusia dari bayi hingga usia lanjut, di mana beliau awalnya tertarik pada seni, lalu beralih ke pendidikan anak dan psikoanalisis setelah belajar di Institut Psikoanalisis 5 di bawah bimbingan Anna Freud, atau dikenal sebagai post-Freudian, karena pengembangan teori Freud dengan menekankan peran sosial dan ego dalam pembentukan kepribadian. Nah, karyanya ini berpengaruh besar dalam bidang pendidikan, psikologi, dan pengembangan karakter manusia. Karena teori Erik Erikson membahas tentang perkembangan manusia yang dikenal juga dengan teori perkembangan psikososial. Teori ini sangat menekankan pentingnya aspek sosial dalam membentuk kepribadian individu. Erikson berpendapat bahwa kepribadian berkembang melalui beberapa tingkatan yang terjadi sepanjang rentan kehidupan manusia. Erikson membagikan perkembangan manusia menjadi 8 tahapan psikososial, mulai dari bayi hingga usia lanjut, di mana setiap tahapan memiliki krisis atau tantangan yang perlu diselesaikan agar seseorang dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara sosial dan emosional.
Nah, sekarang kita masuk ke 8 tahap perkembangan dari teori Erik Erikson. Yang pertama ini ada percaya versus tidak percaya dari usia 0 sampai 18 bulan. Pada usia ini, bayi itu belajar untuk membangun kepercayaan melalui hubungan dengan pengasuh utamanya kayak ibunya. Nah, jika kebutuhan dasar seperti kasih sayang, makannya terpenuhi, anak akan merasa aman dan mengembangkan rasa percayanya. Namun, jika sebaliknya, jika jika diabaikan, anak akan cenderung akan tumbuh dengan rasa tidak aman dan sulit percaya dengan orang lain. Contohnya, jika seorang bayi nangis karena lapar atau mungkin karena popoknya penuh, lalu ibunya datang sambil menenangkan. Nah, hal ini akan membuat bayi akan merasa aman dan nyaman dan dicintai. Dan sebaliknya nih, jika bayi yang nangis atau biasanya suka diledekin nih sampai nangis sama orang-orang terdekatnya, nah dia tuh akan merasa nggak aman, nggak nyaman. Dan jika dilakukan dalam jangka panjang, anak ini akan menyebabkan anak ini merasa takut atau serta curiga sama orang-orang di sekitarnya gitu. Yang kedua, ada mandiri versus malu-malu atau ragu. Ini pada usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar mengendalikan tubuhnya dan melakukan hal-hal secara mandiri, kayak makan, berjalan, ataupun berbicara. Dalam tahap ini, orang tua ini sangat berperan penting dalam membimbing anaknya agar mengembangkan rasa kepercayaan diri dan kemandirian. Karena biasanya kan pada tahap ini anak tuh lagi senang-senangnya untuk melakukan apa-apa sendiri, dan banyak ingin tahunya. Jadi tahap ini orang tua tuh harus banyak-banyakin sabar. Jangan kayak apa-apa kalau anak lakuin sesuatu tuh langsung marah kayak, ih jangan ya deh itu bahaya, adik nggak boleh ya. Padahal cara orang tua merespon ini kan sangat mempengaruhi terhadap kepercayaan diri anaknya. Kayak anak akan merasa jika dia tuh tidak bisa melakukannya sendiri dan menyebabkan kurangnya rasa percaya diri nantinya. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya lagi nge-explore atau ngelakuin hal-hal tuh dikasih taunya baik-baik ataupun bisa didukung. Ini kan akan jadi kesempatan untuk menumbuhkan rasa bangga dan kemauan pada anak. Gitu. Sedangkan kalau terlalu dibatasin akan menyebabkan anak jadi akan kayak ragu-ragu akan kemampuan dirinya sendiri, seperti itu. Ketiga ini ada tahap inisiatif versus bersalah. Ini pada usia 3 sampai 6 tahun. Kayak anak mulai belajar merencanakan dan melaksanakan kegiatan sendiri, serta menunjukkan rasa ingin tahu terhadap lingkungannya. Nah, kalau misalkan tadi di usia 1 sampai 3 tahun anak senang melakukan apa-apa sendiri, kalau di usia ini bukan cuma melakukan apa-apa sendiri lagi, tetapi biasanya anak sudah mulai belajar untuk merencanakan dan melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan pada tahap ini juga anak tuh mengembangkan rasa ingin tahu dan imajinasinya. Kayak misalnya kalau kita lagi lihat anak-anak bermain ataupun kita pernah di masa anak-anak kan kita suka berimajinasi gitu kan, kayak aku jadi dokternya, kamu nanti jadi susternya, atau kamu jadi pasiennya, atau misalnya lagi memasak masakan, aku yang masak ya nanti kamu yang mesen, atau seperti itu. Ataupun anak-anak juga lagi senang-senangnya nih untuk bertanya ke orang tuanya kayak, kenapa ya kok langit warnanya biru, kenapa di langit bisa turun hujan, kenapa pelangi warnanya warna-warni, seperti itu. Nah, perilaku suka bertanya itu adalah bentuk nyata dari inisiatif dan eksplorasi anak. Jika orang tua atau orang di sekitarnya menjawab dengan sabar dan memberikan dukungan, anak akan semakin berani untuk berpikir dan percaya diri untuk belajar hal-hal baru lagi nih. Namun, jika anak dimarahi atau diabaikan saat bertanya, ia akan merasa bersalah dan menjadikan enggan untuk bertanya lagi. Nah, yang keempat ada kompeten versus rendah diri pada usia 6 sampai 12 tahun. Anak mulai belajar bekerja keras, menyelesaikan tugasnya, dan merasa bangga dengan hasil yang dicapai. Kayak contohnya dapat tugas kesenian, disuruh menggambar atau membuat miniatur. Lalu, setelah muridnya menyelesaikannya, guru bisa memberi apresiasi, misalnya dengan dipajang di depan kelas, selalu mendapatkan puja dari teman-temannya. Nah, itu bisa membuat anak menjadi lebih percaya diri dan bangga. Namun sebaliknya, jika ternyata hasil yang dihasilkan oleh anak ini dapat malah dibanding-bandingkan oleh temannya yang lain atau malah diejek, bikin anak kerasa minder dan gak percaya diri dan juga menyebabkan jadi kayaknya aku emang gak bisa deh
Nah, yang kelima ini ada identitas versus kekacauan identitas pada usia 12 sampai 20 tahun. Pada tahap ini, anak mengalami perubahan fisik dan mental karena terjadi peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Mereka mulai mencari dan membentuk identitas terutama dalam hal sosial, nilai-nilai, serta arah hidup. Dan di sini peran orang tua sebagai sumber nilai dan rasa aman mulai berkurang karena pada usia ini pengaruh teman-teman sebaya menjadi lebih dominan. Dan menurut Erikson, pada tahap ini penting karena individu harus mencapai identitas ego yang kuat. Maksud identitas ego yang kuat yaitu berarti seseorang tuh sudah mengenal dirinya, tahu kelebihannya, kekurangannya, dan apa yang ia yakinin, serta mampu berperan di masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya. Terus remaja yang berhasil melalui tahap ini akan merasa memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi, terus memiliki arah hidup yang jelas. Namun sebaliknya, jika remaja mengalami kebingungan, akan membuat dirinya tidak mampu menjawab siapa aku, atau juga bisa membuat dia selalu bertanya-tanya kepada dirinya, sebenarnya tujuan aku tuh apa, yang nantinya membuat dia tidak punya pendirian. Yang keenam, ada kedekatan versus isolasi pada usia 20-40 tahun. Pada masa dewasa muda, individu belajar menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain. Keberhasilan dalam membangun kedekatan akan menumbuhkan kemampuan untuk mencintai, sedangkan kegagalan dapat menimbulkan kesepian dan keterasingan. Pada tahap ini, individu dituntut untuk menyeimbangi antara keintiman dan kemandirian. Contohnya ada seseorang individu yang kebingungan nih antara tetap fokus pada karirnya atau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius sama pasangannya. Nah, di situasi ini tuh menggambarkan tahap kedekatan versus isolasi, yaitu saat individu berjuang untuk menyeimbangkan antara keinginan untuk menjalin kedekatan dengan orang lain dan tetap ingin mempertahankan kemandiriannya. Nah, jika individu berhasil melewati tahap ini, ia akan mampu mencintai dan menjalin hubungan yang sehat tanpa kehilangan jati dirinya. Namun, jika gagal, individu tersebut akan merasa terisolir dan kesepian atau menjauh dari hubungan sosial karena kehilangan diri sendiri. Yang ketujuh, ada produktif versus stuck, yaitu pada usia 40-65 tahun. Pada dewasa menengah, di tahap ini menekankan kontribusi individu kepada dunia melalui pekerjaan, keluarga, dan pembinaan pada generasi selanjutnya. Keberhasilan pada tahap ini ditandai dengan munculnya rasa perhatian dan tanggung jawab sosial, sedangkan kegagalan menimbulkan stagnasi, kebosanan, serta perasaan tidak berharga. Individu yang berhasil melewatkan tahap ini akan tetap mampu menjalani kehidupannya tetap produktif dan bermakna, di mana yaitu maksud dari kalimat kayak menimbulkan stagnasi, kebosanan, serta perasaan tidak berharga ini dapat terlihat ketika seorang individu tidak memberikan kontribusi kepada orang lain atau masyarakat. Misalnya, individu yang hanya fokus pada diri sendiri aja, nggak mau ikut kegiatan sosial di masyarakat, dan tidak peduli terhadap perkembangan keluarganya. Nah, secara sederhananya, kegagalan ini tercermin dari kurangnya produktivitas dan kepedulian, sehingga hidupnya itu terasa monoton aja, membosankan, dan kurang bermakna. Oke, yang ke-8 ada ego integritas versus keputusasaan pada usia 65 tahun ke atas. Pada dewasa akhir, individu merenungkan perjalanan hidupnya untuk menilai makna dan pencapaian yang telah diperoleh. Keberhasilan menghasilkan rasa integritas ego, yaitu kayak kedamaian, kebijakan, sedangkan kegagalan akan menimbulkan keputusasaan dan penyesalan. Karena pada tahap ini penting untuk menerima diri dan pengalaman hidup sebagai sesuatu yang bermakna di masa tua. Contohnya, kalau ego integritas itu kayak misalkan seseorang kakek yang udah pensiun, terus mengingat kembali atau mengenang kembali nih kehidupan sebelumnya, ya kayak ngerasa bangga, kayak ngerasa berhasil gitu sama kehidupannya. Kalau keputusasaan itu ketika misalnya ada seorang nenek yang menyesali keputusan hidupnya dan merasa kayaknya banyak banget deh waktu yang dia buang atau kesempatan yang gak dia ambil dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain.
Nah, dari video yang tadi teman-teman saksikan adalah salah satu kasus di mana seorang siswi yang dibully oleh teman perempuannya. Yang awalnya teman-teman perempuannya ini pada bolos sekolah, lalu gurunya ini menanyakan kepada korban. Dan korban ini menjawab dengan jujur bahwa mereka bolos. Nah, karena hal itu, teman-temannya tuh nggak terima dan akhirnya membuli korban seperti yang tadi videonya kita saksikan. Kalau dikaitkan dengan teori Erik Erikson, remaja berada di tahap perkembangan identitas versus kekacauan identitas, di mana di tahap ini remaja masih berusaha mencari tahu siapa dirinya. Tapi dampak bagi si korban adalah peristiwa bullying ini akan menimbulkan konflik psikologis antara nilai dan moral, yaitu kejujuran dan kebutuhan sosial ingin diterima oleh kelompok teman sebayanya. Namun si korban akan merasa bingung secara emosional karena di salah satu sisi, jujur itu kan suatu hal yang baik ya, tapi di sisi lain malah jadi nggak disukai sama teman-temannya. Dan korban ini bisa merasa dia tidak diterima, rendah diri, dan ragu apakah kejujuran itu adalah salah satu hal yang baik atau bukan. Gitu. Kalau misalkan dibiarkan bisa membuat korban menarik diri dari lingkungannya dan kesulitan untuk membentuk identitas dirinya. Oke, dampak bagi pelaku adalah pelaku tersebut kan berada di tahap pencarian identitas diri, di mana pada tahap ini memang biasanya tuh lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-temannya, terus ingin menunjukkan kesolidaritasan satu sama lain. Namun sayangnya mereka menunjukkan kekompakan kelompoknya dengan cara yang salah, yaitu menentang aturan dan melakukan bullying, di mana perilaku tersebut mencerminkan identitas negatif di mana jati diri dibentuk melalui tindakan yang bertentangan dengan norma, seperti membolos, berbohong, dan membuli temannya. Di mana jika ini dibiarkan akan menyebabkan kurangnya rasa empati terhadap orang lain ke depannya. Jadi kesimpulannya, korban ini mengalami kebingungan moral dan sosial karena kejujuran tidak diterima, dan pelaku ini membentuk identitas yang negatif melalui perilaku yang menyimpang demi mendapatkan penerimaan dari kelompok atau teman-temannya. Kesimpulannya, teori perkembangan psikososial Erik Erikson menyatakan bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang rentan kehidupan dan dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi pada setiap tahap perkembangan. Setiap tahap ditandai oleh adanya konflik psikososial yang perlu diselesaikan secara adaptif agar individu dapat mencapai perkembangan kepribadian yang sehat. Keberhasilan dalam menyelesaikan konflik tersebut akan menghasilkan kepribadian yang matang dan seimbang, sedangkan kegagalan dapat menghambat proses pengembangan pada tahap selanjutnya. Teori ini menekankan peran signifikan lingkungan sosial dalam membentuk kepribadian serta karakter individu sepanjang kehidupannya.